Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat melihatnya, Long Haoshen merasakan sedikit terguncang. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki sisi manusia yang muda dan naif. Setelah CR meninggalkan jarum pembatasan seperti itu di tubuh Yueye, dia merasa sangat menyesal. Baginya, ketanyaannya bahwa Yueye sudah mengeluarkan banyak hal setelah rentang waktu yang sesingkat itu, dan itu adalah bukti ketulusan hatinya, yang menunjukkan bahwa dia tidak dipenuhi dengan niat buruk. Aku akan mendengarkan, ucap Long Haoshen. Suara Long Haoshen jelas terdengar jauh lebih lembut. Yueye berkata, lumpuhkan semua bawahan aku. Aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka. Mereka harus menghapus ingatan tentang kejadian ini, dan ini akan menjadi pilihan teraman untukmu. Ucap Yueye. Baiklah. Long Haoshen memberikan persetujuannya tanpa ragu sedikit pun, dan segera mengarahkan jarinya ke arah kereta. Segera, suara bantingan berulang kali terdengar dari dalam kereta. Bawahan Yueye yang tersisa, semuanya adalah penyihir. Menghadapi prajurit dengan jarak dekat yang kejam, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersaing? Anggota kedua pasukan perburuan iblis berjalan dalam barisan, dan datang ke sisi Long Haoshen. Long Haoshen melirik Yueye dengan pandangan minta prihatin. Kami masih memiliki jalan yang panjang, dan perlu meminjam beberapa binatang ajaib manes kamu yang tak tergoyahkan. 10 biji saja sudah cukup, sisanya akan diserahkan kepada kamu. Silakan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin juga, karena daerah ini masih dalam lingkup provinsi klan iblis Nareix. Ini bukanlah tempat yang aman. Ucap Long Haoshen. Mengerti, jawab Yueye. Yueye benar-benar berubah dari penampilannya yang sangat cerdas sebelumnya, lalu menjawab dengan patuh, yang mirip seperti seorang pelayan saat melihat dari tuannya. CR mengernyitkan alisnya, dan untuk beberapa alasan dia mendapati gadis ini semakin tidak disukainya seiring berjalannya waktu. Dengan sinar redup, mata Long Haoshen menyala dengan tampilan ekspresi sedingin es. Ayo, saatnya untuk berangkat, ucap Long Haoshen. Semua orang menerima binatang ajaib manes yang tak tergoyahkan, dan selain Long Haoshen, Lee Sin dan CR yang tidak membutuhkannya, semua orang memilih satu dan mendapatkannya. Di bawah kepemimpinan Long Haoshen, mereka berlari dengan kecepatan penuh. Mengikuti sosok mereka yang berangkat, penampilan Yueye secara perlahan berubah menjadi lebih dingin. Tanpa sadar, dia menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, dan dia menyentuh titik lembut di dadanya. Tidak peduli seberapa buruknya kamu masih memiliki titik lemah yang besar. Selama Long Haoshen memintanya, kamu pasti akan menghilangkan batasan ini dari dalam tubuhku. Long Haoshen, aku pasti akan berhasil dalam tujuan aku, apapun yang terjadi. Gumam Yueye. Pada titik ini, Yueye mengungkapkan ekspresi yang mulia dan bangga. Dia tidak berbohong kepada Long Haoshen, dan benar-benar putri dari klan Iblis Bulan, dan dia juga tidak keberatan untuk mendukung dua pasukan pemburu iblis Long Haoshen. Satu-satunya alasan untuk ini adalah, itu karena Long Haoshen. Selain membalas budi kepada penyelamatnya, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Meskipun Yueye memiliki darah manusia, itulah yang membuatnya tidak mampu untuk menggantikan posisi sebagai Dewa Iblis Bulan, dan juga sebagai pemegang gelar bulan baru di dalam klan Iblis Bulan. Bakat bawaannya sangat tinggi, dan kebijaksanaannya jauh melampaui para anggota pasukannya. Bahkan Dewa Iblis Bulan sangat bergantung padanya di sisi ini, dan dia bisa dikatakan sebagai jenius terhebat dari klan Iblis Bulan. Dengan demikian, Yueye selalu dipenuhi dengan kebanggaan ekstrim sejak sangat muda. Karena keunggulannya, banyak Dewa Iblis peringkat tinggi menyatakan keinginannya untuk menghubungkan penerus mereka dengan Dewa Iblis Bulan melalui pernikahan, tetapi Yueye menolak semua usulan ini tanpa ragu-ragu. Ketika dia menolak mereka, dia hanya memiliki satu penjelasan untuk ini. Bahwa di antara teman-temannya, dia hanya akan menganggap orang yang kekuatan dan kecerdasannya melampaui miliknya, itu akan dia anggap sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai istrinya. Dengan pasti, tidak ada seorang pun di luar penerus Kaisar Dewa Iblis yang pernah berhasil mencapai ke kondisi ini.
Tetapi Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkannya terhubung dengan orang luar melalui pernikahan, itu untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka, pria dari klan mereka hanya bisa menikahi gadis-gadis dari klan mereka sendiri. Yueye yang berusia 22 tahun pada tahun ini, akhirnya bertemu dengan seseorang yang dapat menyenangkannya, seorang pria yang benar-benar meyakinkannya, dan meskipun rekannya adalah manusia, dia memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu bukanlah perasaan jatuh cinta pada Long Hao Shen. Akan tetapi, itu justru dialah yang membuat semangat kompetitif muncul dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa pria ini akan layak mendapatkannya. Kata-kata Yueye sebelumnya berasal dari bagian terdalam hatinya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis, dia juga tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Bagi salah satu dari kedua belah pihak, dia tidak merasakan keterikatan yang hebat, ataupun rasa jijik yang ekstrim. Yang dia ikuti adalah cita-citanya, yang hanya pantas dihormati oleh yang kuat. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulir muncul di tangan Yueye. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan gerbong, lalu membuka gulungan itu, dan dari sana, nyala api yang kuat segera dinyalakan. Sambil berlalu, dia melemparkan gulungan itu ke kereta sebelum menutup pintu. Beberapa detik kemudian, ledakan keras terdengar, dan kereta-kereta berat ini melesat bersamanya. Tetapi gerbong ini memang kokoh dan tahan lama, karena tidak meledak bahkan dalam keadaan seperti itu. Di kursi pengemudi, Leng Xiao dikirim terbang, dan para binatang ajaib manes yang tak tergoyahkan berpikir untuk melarikan diri dalam kepanikan total, tetapi gerbong itu terlalu berat, dan tanpa teknik mengambang yang diluncurkan, bahkan jika mereka mau, mereka tidak dapat mulai berlari. Hanya orang mati, yang bisa menyimpan rahasia dengan sangat baik. Gumam Yueye. Ekspresi Yueye sangat tenang, seolah-olah dia sedang mengurus hal-hal yang tidak penting. Setelah terlempar ke bawah, Leng Xiao kembali ke akal sehatnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ucal Leng Xiao. Merangkak dari tanah, Leng Xiao menatap Yueye, dan pandangan terakhirnya sangat tulus. Sepasang mata ungu Yueye tampaknya dipenuhi dengan penyesalan yang kuat. Yueye hanya menatapnya dengan diam-diam, dan mata Leng Xiao perlahan-lahan ditutup, dan kemudian tertidur nyenyak. Itu benar, Yueye memiliki kemampuan untuk menghapus memori, tetapi sayangnya, kemampuan ini datang dengan konsumsi yang cukup besar, jadi dia tidak bisa menggunakannya pada banyak orang. Dia hanya bisa membunuh bawahannya ini untuk membungkam mereka, tetapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Leng Xiao. Setelah meninggalkan kereta, Long Hao Shen dan kelompoknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bergegas dan tak mau menghalanginya, dan saat fajar, mereka sudah menempuh jarak hampir 100 km, dan memilih tempat terpencil untuk beristirahat. Jika pada saat itu sebelumnya, rekan-rekannya pasti akan mempertanyakan pilihan Long Hao Shen untuk menyisihkan Yueye dan kelompoknya. Namun kali ini, mereka sangat tenang, khususnya untuk 6 orang dari pasukan perburuan iblis keempat, yang tidak memiliki pertanyaan sama sekali. Itu bukan karena ketakutan mereka, tetapi karena kepercaya. Karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap Long Hao Shen, dan sudah hampir bersedia mengikutinya secara membabi buta. Sejak dia meninggalkan aliansi kuil, Long Hao Shen tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuktikan kapasitasnya yang luar biasa, sebagai komandan untuk semua orang. Kali ini, semua orang membawa persediaan air dan makanan selama 3 bulan perjalanan, sehingga tidak akan ada masalah untuk makan dan minum sampai kenyang. Setelah mengisi ulang asupan nutrisi untuk diri mereka sendiri, Long Hao Shen tidak mengarahkan mereka untuk segera berangkat, tetapi membuka petanya saat mengambil hal-hal yang ia terima dari Yueye. Silakan ganti pakaianmu, semuanya, gunakanlah ini, ucap Long Hao Shen. Ini adalah kristal tipis, yang berdesir dengan fluktuasi magis, dan kemudian Long Hao Shen menunjukkan penggunaannya. Beberapa saat kemudian, ke-13 dari mereka benar-benar mengubah penampilan mereka karena pakaian ini. Semuanya mengenakan gaun ungu yang hampir sama. Gaun-gaun ini terlalu panjang, dan harus digulung sesikit. Dengan koreksi yang dilakukan dari beberapa gadis dalam kelompok, hingga pada akhirnya pakaian itu cocok dengan mereka. Pada saat yang sama, warna mata mereka berubah, dan semua orang tampaknya memiliki mata berwarna ungu.
Di belakang gaun ungu, segera muncul desain bulan yang melengkung. Sinar transparan yang tipis dan rumit, itu sama persis dengan mata ajaib Leng Xiao dan Yue Ye kenakan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa Yue Ye memberi kelompok Long Hao Shen yang berwarna ungu. Dengan seluruh perubahan pakaian ini yang ditambah dengan perubahan warna mata mereka, kelompok Long Hao Shen benar-benar mengambil penampilan anggota klan bulan. Tentu saja, itu tidak akan cukup jika hanya tentang penampilan luar mereka, jadi semua orang juga memiliki lencana klan iblis bulan. Meskipun lambang-lambang ini bukan peralatan ajaib, itu membawa aura milik garis keturunan klan bulan, dan tidak begitu mudah untuk dibuat. Saat membawa mereka, kelompok Long Hao Shen secara alami merilis aura dingin, menawan, dan bermartabat dari iblis tingkat tinggi. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita benar-benar memasuki kota iblis, seperti yang dikatakan Yue Ye? Sima Xian bertanya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, kemudian ia menjawab. Tidak, kita tidak memasuki kota iblis. Meskipun ini cukup untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya, kita pada dasarnya sama sekali berbeda dari iblis, baik itu dalam hal kebiasaan hidup atau spesifikasi fisik. Jika kita memasuki kota iblis, kita pasti akan segera menarik perhatian mereka, dan mungkin akan terekspos. Selain itu, karena kita seharusnya adalah iblis berperingkat tinggi, kita tidak seharusnya mengendarai binatang ajaib tingkat rendah seperti Manes yang tak tergoyahkan ini. Kita harus meninggalkan binatang ajaib ini sebelum kita masuk ke kota. Untuk alasan ini, aku sebelumnya telah melihat rute yang kami tuju, dan karena pasokan kami cukup, aku memutuskan bahwa kami harus tetap berpegang pada rencana awal kami, dan bergegas ke Gua Desolate Hissing untuk menyelesaikan misi kami dalam waktu secepat mungkin. Jawab Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak diragukan lagi sangat bijaksana, dan sama sekali tidak mempercayai Yue Ye. Semua orang mengangguk berturut-turut, dan menyatakan persetujuan mereka. Long Hao Shen menyatakan ke sisi rekan satu timnya dari Regu Pemburu Iblis ke-21. Mari kita rempuk satu sama lain nanti, sebelum mendistribusikan poin kontribusi. Ucap Long Hao Shen. Meskipun mereka adil, mereka tidak akan untuk tidak fleksibel, dan tidak mengusulkan pembagian kontribusi yang adil. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan antara dua pasukan pemburu iblis, dan kontribusi mereka pada seluruh kelompok tidak sama. Long Hao Shen juga ingin mempertimbangkan pendapat rekan satu timnya sendiri. Rekan setimnya tentu saja tidak keberatan dengan saran ini. Memang benar, setelah memasuki wilayah iblis, mereka segera menemui beberapa masalah besar, tetapi karunia poin kontribusi mereka juga berlimpah. Di sisi prajurit keempat Demon Hunter Squad, sejumlah besar poin kontribusi telah dikumpulkan, karena masing-masing Berserk Demons memberikan 4 poin kontribusi, dan Demons Beardy memberikan 6 poin. Jenis-jenis iblis yang lainnya juga memberikan lebih banyak poin, daripada iblis berbilah ganda. Penghasilan di sisi Long Hao Shen bahkan lebih besar. Iblis Scarlet berdarah yang mengamuk mati di tangan Long Hao Shen, sedangkan iblis Beardy emas mati oleh tangan CR, dan nilai-nilai iblis yang berkembang ini sudah melebihi 1000. Itu sudah cukup bagi kelompok Long Hao Shen untuk memiliki banyak poin. Yang lebih pentingnya lagi, Long Hao Shen baru saja membunuh sejumlah besar Grand Beardy Demons, yang mayatnya telah sepenuhnya ditemukan oleh Lin Xin. Nilai-nilai mayat di samping kristal magis binatang iblis, itu cukuplah HP besar, dan orang yang paling bahagia dari seluruh tim adalah Lin Xin. Dengan jumlah bahan yang begitu banyak, aku akan bisa membuat cukup banyak pil. Gumam Lin Xin. Pil Lin Xin tidak hanya bisa dijual di mana saja, bahkan di pusat transaksi Demon Hunter Squad, pasti banyak yang bersedia untuk membelinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.